harusnya menjadi tempat kegiatan belajar mengajar ini harus terbengkalai akibat fenomena aktivitas gaib yang tidak masuk akal. Banyak kejadian mistis selama masa operasional sekolah menjadikan tempat ini terpaksa ditinggalkan dan menyisakan bangunan sekolah yang tak terurus. Tak ada yang berani menjejakkan kaki di bangunan ini karena gangguan-gangguan gaib yang selalu saja ada. Kali ini, tim Ada Dunia Lain mencoba menelusuri fenomena-fenomena ganjil yang terdapat di sekolah ini. Apakah peserta uji nyali dapat sanggup melewati tantangan yang sudah ditetapkan? Ikuti terus di Ada Dunia Lain. Ketika saya menelusuri sekolah ini, saya merasakan fenomena aneh yang di luar akal sehat. Berbagai keanehan-keanehan itu membuat saya bertanya-tanya, ada apa dengan sekolah ini? Berdasarkan informasi yang saya dapat dari warga sekitar, konon sekolah ini dibangun di atas makam yang keramat. Selama masa operasionalnya, seringkali murid bahkan guru pun diganggu oleh sosok penghuni tak kasat mata, hingga puncaknya terjadi kesurupan massal menyebabkan sekolah ini terpaksa ditutup. Apa saja keanehan-keanehan yang terjadi di sekolah ini? Ikuti terus perjalanan saya kali ini. Kali ini saya akan ditemani oleh seorang ahli spiritual yang akan menjelaskan apa saja entitas gaib yang ada di sini. Selamat malam, Mbak Ari. Selamat malam, Mbak Usami. Ya, bisa Anda jelaskan apa saja makhluk gaib yang ada di sekolah ini? Baik, saya merasakan energi-energi gaib yang sangat besar di sekolah ini. Dan banyak pula makhluk-makhluk gaib yang menghuni sekolah ini. Apa saja makhluk-makhluk gaib itu yang Anda bisa lihat? Saya melihat ada kuntilanak di sebelah sana, lalu ada anak kecil yang sedang bermain di lapangan sana, dan juga di atas bangunan itu ada sosok pocong yang sedang memperhatikan kita. Oke, begitu banyaknya sosok yang ada di sini. Apakah itu berbahaya? Tidak, mereka tidak berbahaya sama sekali. Walau begitu, mereka sering mengganggu warga sekitar yang lewat di sekitar sekolah ini, namun tak sampai membahayakan. Tapi saya merasakan ada sesosok yang sangat berbahaya di dalam sekolah karena energinya begitu besar. Kalau begitu, bagaimana kalau kita masuk ke dalam sekolah ini untuk mengeksplor lebih jauh makhluk-makhluk itu? Ya, baik-baik. Pemirsa, kita akan mencoba masuk ke dalam sekolah ini untuk mengetahui sosok apa saja yang ada di dalam. Mari, Pak. Ya. Mbak Remo, kita sudah berada di dalam gedung sekolah ini. Bagaimana keadaan di dalam sekolah ini? Luar biasa, Mbak Usami. Di sini energinya sangat kuat. Saya bisa merasakan ramai sekali penghuni di sini. Bila dibandingkan dengan yang di luar tadi, kekuatan gaib di sini begitu kuat. Kenapa energi gaib itu begitu kuat di sini? Seperti apa gambaran dari mereka? Bisa dibilang ini adalah tempat dari pusatnya kekuatan gaib di seluruh gedung sekolah ini, seolah seperti suatu kerajaan gaib. Bisa dibayangkan, Mbak Usami, ada banyak sekali makhluk-makhluk yang begitu kuat dan berbahaya di sini. Apakah Anda bisa menjelaskan wujud dari para penghuni-penghuni itu? Ya, di ujung sana ada dua makhluk besar dan tinggi sedang memperhatikan kita dengan tatapan yang tajam, seolah kehadiran kita sangat mengganggu. Begitu juga ruangan-ruangan kelas di sini. Ada seorang kakek berjubah putih, seseorang yang tampak seperti arwah-arwah prajurit. Dan aku lihat ada pula makhluk seperti manusia berbadan binatang. Baik,
Sepertinya ini kelas yang pernah menjadi kesurupan masal itu. Apakah mungkin ini dari ulah makhluk-makhluk itu? Benar sekali, penghuni di sini sangat banyak. Tak heran bila para siswa sering diganggu bahkan dirasuki oleh mereka. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan mereka karena sepertinya kehadiran kita ini sangat mengganggu bagi mereka. Baik, pemirsa, Mbak Reno akan mencoba berkomunikasi dengan para makhluk gaib untuk meminta izin sekaligus bernegosiasi dengan mereka. Bagaimana Mbak Reno? Ya, saya tidak bisa menjamin ini akan lancar karena sebagian ada yang membiarkan dan sebagian pula memang tidak bisa dipercaya. Tapi saya bisa merasakan tempat ini seharusnya cocok untuk tempat ujinya. Karena di antara sekian ruangan lainnya, kelas ini relatif aman, tapi tentu cukup kuat. Dan tentunya pasti akan banyak penampakan-penampakan yang tertangkap kamera nanti. Baik, terima kasih Mbak Reno. Pemirsa, dengan ini kami memutuskan untuk menjadikan ruangan ini sebagai tempat uji nyali, dan selanjutnya kami akan memanggil peserta uji nyali. Selamat datang di tempat uji nyali. Sebelumnya, boleh perkenalan dulu dengan Mbak siapa? Saya Yomu. Oke, Mbak Yomu. Apakah Anda sudah bekerja? Ya, saya bekerja sebagai tukang kebun. Cantik-cantik begini ternyata tukang kebun ya? Oke, kalau begitu, apa motivasi Anda untuk mengikuti acara uji nyali ini? Saya disuruh oleh majikan saya agar saya bisa mentraktir majikan saya. Wah, kejam sekali majikan Anda ini ya. Baiklah, kalau begitu saya akan membacakan peraturannya. Anda akan ditugaskan untuk beruji nyali di tempat ini selama semalam penuh. Di situ ada kamera, di sana, dan juga di sana, yang akan merekam semua kegiatan Anda selama beruji nyali di tempat ini. Selama uji nyali, Anda bisa berkomunikasi dengan kami tentang apa yang Anda lihat dan Anda rasakan selama beruji nyali di sini. Dan Anda jangan sampai berada di luar jangkauan kamera karena kami tidak bertanggung jawab dengan apa yang terjadi kepada Anda saat berada di luar jangkauan kamera. Jika Anda menyerah, lambaikan tangan ke kamera, maka tim kami akan segera menjemput Anda. Sekali lagi, apakah Anda sudah siap untuk beruji nyali di tempat ini? Ya, saya siap. Kalau begitu, saya ucapkan selamat beruji nyali. Permisi Mbak, saya cuma mau uji nyali di sini. Berat banget ya. Moga nggak ada apa-apa, moga nggak ada apa-apa. Aman, aman, moga nggak ada apa-apa. Tenang aja, Yomu. Ini nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Kosong, ini hanya kosong, nggak ada apa-apa.
Dingin, dingin. Kenapa gua nggak pakai celana panjang ya? Malah pakai rok mini gini. Aduh. Kayak ada yang nangis. Siapa ya? Halo? Suaranya kayak kedengeran di sebelah kelas. Kayak ada suara jatuh. Deket banget lagi. Halo? Halo? Mbak Renu, bagaimana keadaan di sana saat ini menurut pengamatan Anda? Seperti yang saya duga, sudah mulai ada interaksi dari para makhluk gaib yang mencoba untuk mendekati peserta uji nyali kita ini. Terlihat di awal tadi salah satu kamera tiba-tiba tidak fokus dengan sendirinya, menandakan ada energi yang tertangkap kamera, lalu menyebabkan kamera menjadi sedikit terganggu dengan tidak fokusnya kamera itu. Kemudian, ada suara-suara juga yang terekam jelas, yang berasal dari para makhluk itu. Bisa Anda jelaskan detail mengenai beberapa penampakan yang telah kita saksikan tadi? Sesuai dengan penjelasanku tadi ya Mbak Usami, energi yang mengablurkan kamera itu berasal dari para raksasa yang berada di belakang kamera dan mencoba mendekati peserta uji nyali kita karena energinya begitu kuat sehingga menyebabkan kamera menjadi terganggu. Sementara suara-suara tangisan perempuan yang berada di sebelah kelas merupakan jin yang menyamar menjadi arwah perempuan mencoba menakut-nakuti peserta kita. Juga ada suara seperti benda jatuh. Itu ulah dari para makhluk halus berwujud seorang anak kecil sedang bermain di dalam kelas itu. Ada yang geser mejanya. Gerak sendiri. Mejanya gerak sendiri. Anjir. Asem. Ada yang jatuh. Apa tuh? Gak berani gua, gak berani. Ini aja, di sini aja, kira. Ya ampun. Ada 2 mata merah. Apa tidak? Ada 4. Kayaknya ada 4. Ya, jangan.
Sepertinya kita harus segera menjemput peserta kita. Itu adalah roh yang sangat berbahaya sekali. Aku bisa merasakan kekuatannya begitu dahsyat. Baiklah Mbak Reno, kita akan segera menjemput peserta kita. Mbak, tolong, 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 nyerah, aku nyerah, tolong. Hei kamu, siapa kamu? Segera keluar dari tubuh gadis ini. Aku adalah penguasa tempat ini. Aku tidak akan melepas gadis ini. Dia milikku sekarang. Kau tak boleh mengganggu gadis ini. Segera keluar dari tubuhnya, atau aku akan mengeluarkanmu dengan paksa. Tidak. Jangan sekali-kali memaksa aku keluar dari gadis ini. Kau akan menyesalinya nanti. Kenapa? Sekali aku merasuki gadis ini, dia sudah bukan manusia lagi. Aku sudah menyatu dengan gadis ini. Sekali kau mengeluarkanku dari tubuh ini, maka ia akan mati. Sial, kita memang terlambat Mbak Usami. Oke, baiklah. Dan aku juga tidak peduli dengan gadis ini. Kalau kau ingin tetap tinggal dengan gadis ini, maka jangan pernah mengganggu manusia sekitar. Dan biarkan gadis menjalani hari-harinya seperti biasa. Jika sampai kau menyakiti gadis ini, dan orang lain lebih jauh, aku tak akan segan-segan menghilangkan kau walau mengorbankan gadis ini. Baiklah. Aku tahu kau memang bukan orang sembarangan. Aku akan selalu menjaga gadis ini dan tidak akan mengganggu manusia lainnya. Mbak Usami, tolong bawa peserta kita keluar dari sini secepatnya. Segerakan para kru lainnya untuk evakuasi alat-alat ini secepat mungkin. Tempat ini mulai tidak kondusif lagi. Baik Mbak Remo. Mbak Yomo, bagaimana keadaan Anda saat ini? Sedikit pusing, tapi ya udah mendingan. Oke, baiklah. Kalau begitu, di sini Mbak Remo akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi tadi saat Anda tak sadarkan diri. Silakan Mbak Remo. Oke, saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Anda. Anda ini sebenarnya sudah ketempelan roh yang sangat kuat. Tapi tenang, roh itu tidak akan mengganggumu. Malah ia terkesan akan terus melindungi Anda. Sepertinya dia menyukai dirimu. Tapi apa benar nggak apa-apa? Sebenarnya saya berat hati mengucapkan hal ini, tapi sekarang kamu sudah bukan manusia lagi, melainkan setengah manusia, setengah hantu. Karena roh yang menempel di tubuhmu itu sangat kuat dan sudah menyatu dengan dirimu. Tapi jangan khawatir. Meski begitu, dampaknya kamu akan tetap awet muda walau usiamu bertambah tua. Sehingga bisa dibilang kamu akan tampak seperti muda, dan kemungkinan kamu bisa berumur lebih panjang dari manusia biasa. Sepertinya itu yang saya bisa jelaskan Mbak Usami. Baik, terima kasih Mbak Raini. Dan Mbak Yomu, jadi dengan ini saya nyatakan Anda telah gagal menjalani uji nyali malam ini. Namun, walau begitu, Anda masih mendapat hadiah hiburan berupa kupon makan gratis di warung nasi Padang cabang Tensukyo selama sebulan penuh. Dan terima kasih sudah berpartisipasi di acara ini. Iya, tapi Mbak. Ayo saya antarkan ke depan. Mbak, Angker, begitulah gambaran dari sekolah ini. Dengan kejadian yang menimpa peserta uji nyali kita sudah cukup menggambarkan kondisi sekolah yang penuh misteri ini. Wajar saja bila sekolah ini memang sengaja terbengkalai karena kuatnya aura mistis di sini. Meski begitu, kita tetap harus menghormati mereka. Selama mereka tidak mengganggu kita dan kita tidak mengganggu mereka, maka semua akan baik-baik saja. Tak terasa kita sudah di penghujung acara ini. Saya Sumireko Usami pamit undur diri.